Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Ketemu lagi sama aku di Spung Channel, bocah sing kepo paweran cerewet. Gimana puasa kalian? Hari ini lancar? Alhamdulillah, semoga lancar ya. Walaupun keadaannya seperti ini, tetap lancar. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Aku sekarang mau nganggapin sesuatu yang menggregetkan diriku ya. Aku jane yo poso-poso males sih meso-meso ya. Males sih muni-muni sih nggak karu-karuan, tapi aku kegregeten. Aku ngebaca tulisan dari seseorang yang menantang banyak pihak ya, dari Bapak Presiden, ngatain Bapak Presiden, ngatain Menteri BUMN, ngatain Bapak Ma'ruf Amin, ngatain Kiai Akil Siroj, terus ngatain Menteri Keuangan, ngatai Ikatan Dokter Indonesia ya, ID ya. Pokoknya banyak banget yang ditantang sama dia tentang masalah corona. Jadi orang itu yang mengaku sebagai mantan perampok aset negara katanya, dengan nama Edward Junaidi Antonio. Mungkin sahabat-sahabat pengguna sosial media khususnya Facebook udah ngebaca tulisan dia ya. Saking gemregetan ya. Saya rasa orang itu emang udah mungkin ya setengah gila, atau mungkin emang udah gila, stres atau apa, error koneksi otaknya itu emang udah error gitu ya, sampai katanya meminta menyuntikkan virus corona ke dalam tubuhnya. Kayak tantangannya seperti itu. Kalau dia dalam jangka waktu 1 bulan kalau dia dalam jangka waktu 1 bulan mati, pemerintah harus menyiarkan secara langsung kepada masyarakat Indonesia bahwa kinerja pemerintah itu udah benar. Tapi kalau dia sampai nggak mati, katanya ya, bahwa mengatakan pemerintah harus mengakui, presiden harus mengakui bahwa itu adalah kesalahan besar, penipuan dan sebagainya, aparat jiar. Sabar, aku tidak akan bermuni-muni ataupun berngata-ngatain dia ya. Wis tak ben ning ati lan pikiranku sing ngomong kaya ngono. Jadi orang itu pokoknya menantang banyak pihak gitu ya, yang mengatakan katanya corona itu adalah pengalihan isu tentang negara, pengalihan isu tentang korupsi, pengalihan isu tentang KPK, pengalihan isu banyak hal. Iki lek mikir teke iki lho kepiye to ya. Misalkan corona itu adalah pengalihan isu, masa iya harus mayat bergelimpangan berjatuhan menjadi korban, bahkan dokter. Itu adalah pengalihan isu otaknya neng dengkul. Aku sangat greget banget sebenarnya. Aku lek gak puasa aku pengen muni-muni sing gak karu-karuan ini. Tapi ya itu aja ya, aku pokoknya gregetan banget sama itu. Kalau di Indonesia corona itu dianggap sebagai pengalihan isu, terus gimana yang terjadi di Cina, di Italia, di Amerika, di Spanyol, di Turki, ya, di Prancis, terus itu tuh apa gitu loh, pengalihan isu juga gitu. Mikirnya kan gak bener banget sih. Kalau memang kamu orang tersebut ya yang mengaku sebagai Junaidi Antonio itu, kalau memang kamu menantang tentang corona, gantikan tuh tim medis, kamu masuk ke orang-orang yang terjangkit positif corona di rumah sakit sana ya, di rumah sakit sana ya, kamu hadapi mereka ya, berdiam dirilah bersama mereka ya, tanpa APD ya, tanpa masker, tanpa pelindung diri dan sebagainya ya, nongkrong odok situ ya, jaga mereka, rawatlah mereka ya, kontak langsung sama mereka ya, berbicara langsung sama mereka tanpa APD ya, alat pelindung diri. Nah, nggak usah pakai minta disuntik, emangnya virus itu vaksin kayak gitu minta disuntikin ya. Mikirmu, otakmu itu terlalu kotor ya, otaknya terlalu kotor, hatimu terlalu busuk, sehingga wabah seperti ini pun kamu permainkan, kamu pakai nantang-nantang seperti itu. Nggak usah pakai nantang-nantang. Kalau kamu memang menganggap virus corona ini adalah pengalihan isu khususnya di Indonesia ini ya, wanio kono gemoro ning rumah sakit yang menangani
pasien-pasien virus corona. Kalau enggak, kalau kamu punya duit karena udah merampok aset milik negara, datanglah ke Italia, datanglah ke Amerika, datanglah ke Ekuador, datanglah ke Prancis, datanglah ke Turki, ke wilayah-wilayah yang dampaknya sangat luar biasa sekali di sana. Bahkan setiap harinya sekian ratus orang yang meninggal karena virus corona. Gak usah pakai nantang-nantang koyo ngono lah ya, kalau kamu betul-betul berani gitu loh ya. Apalagi mengatakan pengalian isu matamu picu ya. Hah? Aku sebenarnya geram banget. Banyak orang-orang yang justru jadi gila bukan karena emang dia gila, tapi menggilakan diri di keadaan seperti ini ya. Jadi mempermasalahkan masalah mudik sama pulkam ya. Jadi mempermasalahkan ini itu, pokoknya banget. Bahkan orang-orang yang otaknya udah pada konslet itu semakin stres dia, semakin gila dia. Jadi menganggap wabah ini permainan, menganggap wabah ini adalah menganggap wabah ini sebagai pengalihan isu, menganggap wabah ini nggak bener kayak gitu kan. Itu kan otaknya mereka konslet, coro listriknya itu konslet, nggak berfungsi dengan baik gitu loh. Hati mereka itu udah busuk, diselimuti kebusukan gitu loh. Jadi yang ada ya seperti itu gitu. Jadi buat siapa itu namanya, si Edward Junaidi Antonio, kalau kamu memang menantang pemerintah dan sebagainya, nggak perlu kok minta disuntik, gak ada yang perlu disuntikan karena memang virus tuh aduh, aku kudu ngomong piye ta iki aja nih ya. Bukannya kita sama-sama mari memerangi wabah corona ini ya dengan menjaga jarak ya. Bukan hanya pemerintah yang memberikan himbauan seperti ini, bahkan kiai ulama pun memberikan himbauan seperti ini. Mekah saja yang kiblatnya kita umat Islam itu saja ya membatasi kegiatan umat Islam, apalagi di bulan Ramadan seperti ini gitu. Pengalian isu kan ya greget nih tore ya toh ya, seperti sekarang ini corona ini ya, kita dibatasi untuk ke masjid dan sebagainya. Sok-sok pada bergaya ya. Kenapa sekarang masjid pakai ditutup, pakai dilarang, pakai dibatasi dan sebagainya? Sok-sok, padahal sebelum ada corona tahun masjidnya ora. Tahu jemaah ke masjid aja enggak, pernah ke musola aja enggak ya. Sekarang sok-sok protes ya. Sekarang sok-sok begini begitu ya kan. Jadi orang-orang yang menantang pemerintah dan sebagainya, pemerintahan, kementerian, pokoknya banyak tentunya kalian tahu itu, otak mereka, anggap aja otak mereka itu udah nggak berfungsi gitu ya. Otak mereka udah nggak berfungsi, hati mereka busuk ya. Itu tadi adanya seperti itu gitu ya. Kita orang-orang yang waras, kita berdoa lah ya, semoga wabah corona ini segera banyak dari bumi Indonesia, segera pergi dari bumi Indonesia, tidak lagi menjadi sesuatu yang bisa membatasi kegiatan kita khususnya di bulan Ramadan ini gitu ya. Jadi biarkan mereka yang otaknya pada konslet ya, otaknya pada nggak bener, hatinya pada nggak baik itu, biarkan saja mereka dengan tanggapan dengan ocehan-ocehannya ya. Kita sebagai orang yang sudah kita banyak-banyak berdoa saja kita ya. Kita ikuti anjuran pemerintah, kita taati aturan pemerintah, kita patuhi aturan pemerintah. Insya Allah kita bisa membantu mencegah penyebaran, menyebar luasnya virus corona ini gitu ya. Jadi itu aja ya. Jadi kita berharap sih semoga corona ini segera pergilah dari bumi Indonesia, khususnya umumnya dari bumi ini gitu, dari dunia ini gitu ya, biar kembali entah kemana asalnya gitu ya. Jadi itu aja ulasan dari aku. Bagi kalian yang menantang pemerintah, yang menantang Bapak Jokowi dan sebagainya itu ya, anggap aja mereka itu orang-orang yang memang otaknya nggak berfungsi gitu ya. Itu saja ulasan dari aku. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua.
Dan semoga saja apapun keadaannya kita tetap bisa menjalankan ibadah puasa kita dengan khusyuk ya, dengan baik gitu ya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai selalu untuk Indonesiaku. Terima kasih.